Diri tadi kembali lagi arti umum dari khodam itu yaitu pembantu bisa dari manusia, bisa dari makhluk gaib seperti jin, para malaikat dan sebagainya, bisa juga dari setan, iblis. Bisa itu jadi khodam, ya bisa jadi khodam gimana? Yang seperti ngirim-ngirim penyakit, flu, santet, itu bersangkut pautannya dengan jin, setan dan iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ayogi Official. Nah, oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi kembali Asandi. Bahwasanya di video sebelumnya saya menanyakan tentang hal-hal misterius atau hal-hal mistis tentang seputar perjalanan tirakat beliau. Dan di video sebelumnya Asandi juga menerangkan bahwasannya Asandi itu sering didatangi oleh sosok misterius yang suka ngasih benda pusaka. Oke, seperti apakah ceritanya, seperti apakah kisahnya, tonton terus videonya sampai selesai. Mudah-mudahan yang tonton videonya sampai selesai, saya doakan panjang umur, sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, langsung saja kita menuju ke rumah. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Kang Sandi ya. Yang mana di konten pertama kita sudah membahas bahwa Kang Sandi ini orang yang sangat unik dan langka, teman-teman. Jadi beliau ini bisa komunikasi atau berbicara langsung dengan makhluk-makhluk di sekitar kita, seperti halnya daun-daun dan binatang seperti cicak dan semut. Nah, mungkin teman-teman yang penasaran dengan pembahasan itu bisa di-scroll dulu video kita ke bawah, video sebelumnya. Yang malah di konten sekarang kita akan membahas bahwa Kang Sandi ini sering dikirimi benda-benda pusaka sayang sakti yang datang dengan sendirinya, dan ada juga yang diantar oleh seseorang. Dan untuk lebih jelasnya mungkin Kang Sandi bisa jelaskan seperti apa. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan seizin Allah kita bisa lagi berkumpul di sini. Yang mana kita di sini tiada lain hanya untuk bersilaturahmi, hanya untuk bertukar pikiran dan berbagi pengalaman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan seperti ini diiringi, disertai ridho dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Untuk yang tadi dibicarakan, untuk yang tadi disebutkan seputaran benda-benda pusaka atau seperti hal-hal gaib, hal-hal mistis yang saya alami, termasuk yang tadi seringnya orang-orang misterius yang mengirimi saya seperti benda-benda pusaka, mulai dari batu, keris, bahkan 3 bulan sebelumnya pernah ada yang mengirimi sabuk dari kulit macan yang berwarna putih hitam. Ada itu sempat sabuk sama rompi anti peluru. Ada itu rompi anti peluru. Nah, karena saya orangnya kurang begitu minat, kurang begitu menyukai hal-hal yang seperti itu, ya mungkin ada orang yang bertamu ke sini minta dikasihin, tapi nggak sembarangan dikasih. Itu juga saya seleksi orang-orangnya, apakah dia mampu benar-benar, apakah dia membutuhkan, apakah dia emang cocok dengan barang itu, ya saya kasih. Kalau nggak cocok ya nggak saya kasih. Ya, salah satu hal yang paling misterius yaitu waktu kejadian 3 bulan ke belakang itu santri-santri lagi pada main di depan di sana, lagi pada olahraga. Ada seorang tamu yang ngakunya dari Pamijahan, yang ngaku dari Tasik Pamijahan. Dia ngirimi saya sabuk itu, yang tadi sabuk dengan batu cincin berwarna merah, dikasihi sama saya
disimpan. Malah saya tanya, bah dari mana, dia cuman bilang dari Pamijahan. Saya kasih ongkos, saya kasih makan, saya kasih minum pun cuman minum aja yang diminum, makan nggak mau, terus ongkos pun nggak diterima. Dia nitipin itu batu ali sama sabuk kulit macan itu. Nah pas saya tanya sama anak-anak tadi, ngeliatan nggak pas pulang ngeliat si kakeknya? Nggak ada yang lihat, padahal itu gangnya lewat anak-anak yang lagi bermain, tapi yang datang ke sini cuman saya yang lihat. Cuman saya yang lihat. Itu termasuk tamu yang paling misterius lah. Tamu yang paling misterius, aneh gitu ya. Nah itu datangnya menggunakan sorban kah atau pakaian biasa? pakaian biasa, pakaian biasa, pakai pangsi berwarna hitam, pakai koko, ya koko biasa orang tua dulu lah. Kejadiannya malam apa siang? Siang, Oh, itu siang. anak-anak lagi pada olahraga. Hari apa itu kira-kira? Hari Kamis kalau nggak salah, hari Kamis. Hari Kamis. Malam Jumat ya. Kalau siang belum Oh, belum malam ya, Jumat, ya kan siang kejadian. Udah mau malam Jumat gitu. Bawanya masih hari Kamis. Hari Kamis. Hari Kamis. Ya kalau mungkin dia bilang dari Pamijahan, ya mungkin ada sangkut pautnya dengan kakek moyang saya, mungkin yang dari Pamijahan. Mungkin ada sangkut pautannya ke sana. Mungkin juga karena saya juga masih ada keturunan Syekh Abdul Muhi Pamijahan, mungkin. Masya Allah. Mungkin juga karena ya ada silsilah tali ke sana, mata rantai ke sana lah. Mungkin sengaja, mungkin wallahu alam itu maksudnya apa. Yang jelas barangnya waktu itu batunya saya kasih sama ada masih saudara yang dia dinas dari ketentaraan, dikasih sama itu, sabuknya juga dikasih sama saudara yang dinas di tentara, dinas di prajurit. Karena mungkin keluarga saya kakek itu dari militer. Berarti Kakek itu pensiunan tentara, kakek itu. Berarti dari keturunannya juga keturunan yang sangat berbobot berarti ya Kang Sandi ini. Bukan orang sembarangan. Kalau sepuh, kalau orang tua berbobot. Kalau orang tua itu mau, sayanya kucing juga kucing kering ini. Yang ceking berarti. Kurus ceking gitu. Kucing hama aja nah ini mah. Kalau orang tua alhamdulillah ini bukan untuk sombongan ya. Bukan untuk agul-agulan, sombong-sombongan. Alhamdulillah. Kalau nasab dari orang tua itu kan semua ya, kalau kata orang Sunda inohong kabeh. Mun teh mah naon disebut nanti Menak. kabeh. Ari kahandap nama enak teh meuli menak. Ka dieu mah enak cenah. Nah, Lamun sepuh-sepuh mah gitu kan. Nah mungkin Kang kita kembali menyinggung ke tentang pusaka ya. Nah itu selain kakek yang tadi yang Akang sebutkan, kan katanya kalau yang saya dengar Akang banyak yang mengirimi pusaka, terus ada yang datang dengan sendirinya juga. Nah itu sebelumnya Akang ada irapat kah, ada ilham kah? Dan kebanyakan itu pusaka-pusaka itu sekarang kemana tuh Kang? Kalau untuk firasat, ilafat, sempat ada yang dapat ilafat, dapat firasat, tapi kebanyakan itu dalam hal-hal Spontan gitu. rezeki, bukan dari hal-hal yang benda-benda keramat. Contoh saya sering mendapat, ya namanya juga manusia kan ya, namanya juga orang, nggak luput dari masalah. Waktu saya menghadapi masalah yang paling ruwet, terutama dalam urusan finansial, urusan ekonomi, selalu datang nantinya malam ada ilafat, pada kita bersolawat wirid suka datang firasat besok mau datang ini, caranya gini itu suka ada. Nah, alhamdulillah masalah-masalah itu termasuk masalah finansial, alhamdulillah beres, alhamdulillah. Karena yang saya maksud sebegini Kang, misalkan malamnya Kang habis wirid lama,
terus ada yang ngirim pusaka. Nah, kalau yang tadi di awal Akang bilang katanya pusaka itu suka dikasih ke orang, apa nantinya nggak akan ada efek samping atau misalkan mohon maaf kalau di dunia perguyuban khodamnya marah atau seperti apa gitu. Itu tadi yang saya bilang ya. Kalau untuk wirid, mungkin karena saya suka mengamalkan wirid ini karena terus datang benda-benda hal yang goib. Kalau untuk wirid dan zikir itu udah jadi keseharian, udah jadi kebiasaan. Mungkin doain sama semuanya, mungkin mudah-mudahan saya bisa istiqomah. Amin. Mudah-mudahan saya bisa terus mengamalkan, doain sama semuanya karena itu udah menjadi keseharian saya. Berzikir, bersolawat, mau malam mau siang gitu kan, mengajar ngaji mau malam mau siang, kadang-kadang anak-anak suka sampai jam 12 malam, jam 1 malam itu kalau mengaji di sini. Itu udah menjadi keseharian. Nah, untuk datangnya benda-benda seperti itu ya itu tidak diharapkan sama sekali, tidak diharapkan, tidak diingin-ingini. Makanya ketika datang ada yang minta ya saya kasih. Nah, untuk dikasih pun juga saya lihat siapa yang mau dikasih, apakah dia mampu, apakah dia cocok atau tidak. Karena seperti tadi yang saya bilang, kalau benda itu tidak cocok sama yang dikasih, itu bisa kalau kata orang Sunda ngabadi karena badana sorangan, mali. Ini dikasih nih, malapetaka gitu ya. nih kasih saya keris, ternyata khodamnya nggak cocok sama badannya. Itu kan jadi ruwet kita yang ngasih. Nah, saya juga nggak sembarangan ngasih. Termasuk yang saya sering kasih orang-orang yang berdinasnya di seperti berkorban nyawa lah, seperti militer yang gitu. berjuang militer banyak gitu. Yang berdinas-dinas di luar negara, di perbatasan tuh, yang berdinas di perbatasan banyak tuh. Saya ini cocok, saya kasih. Kalau saya kan dinasnya di tengah kebun di sini, nggak ada yang ngancam apa-apa kan ya, nggak ada musuh OPM nggak ada di sini. Cocoknya megang pusaka pacul. Itu paling cocok pacul sama arit. Itu paling cocok di sini lah. Jadi kalau dari yang saya kutip berarti yang kesini juga banyak orang-orang yang mohon maaf tanda kutip orang-orang yang mempunyai pangkat berarti ya. Alhamdulillah banyak. Wow, Banyak. Alhamdulillah banyak. Nah, terus mereka bisa tahu posisi keberadaan Kang Sandi di sini, mereka tahu dari siapa awalnya? Mungkin namanya juga buah bibir, dari bibir ke bibir itu paling cepat. Khobar kalau bibir paling cepat itu dari lisan ke lisan. Makanya netizen itu gak ada yang bisa ngalahin netizen. Wow, apalagi di Indonesia ya. Apalagi netizen Indonesia itu canggih-canggih. Udah bukan dari bibir ke bibir, Berarti dari kalau sosmed ke ini sosmed. Kalau benda pusaka digunain untuk militer mah berarti untuk kekebalan ya. Ada yang fungsinya untuk penjagaan diri, untuk untuk kekebalan, banyak. Ada yang fungsinya kan seperti dulu saya pernah nerima rompi anti peluru itu ditembak langsung, iya benar. Nah, itu dikasihkan ke anggota TNI. Dikasihkan salah satunya ke orang yang dinas di perbatasan. Oh, di Papua ya. Ya termasuk itu salah satu. Itu dari goib juga anti peluru itu. Ya rompi itu. Rompi perang gitu kan. dibilang dari goib sama saya kelihatan, dibilang sama manusia tapi orang lain gak kelihatan kan bingung. Saya bilang ya intinya orang misterius lah, orang misterius. Nah, berarti pas dikasihkan ke TNI tersebut itu berupa wujud kah atau memang kodam itu yang dikasihkan? Di tes dulu atau gimana? Pas waktu ngasihnya. Emang Iya. ada bentuk rompinya? Ada bentuk Oh, berarti dipakai sama anggota TNI tersebut. ya dipakai. Cuman sama orang lain mah enggak kelihatan. Tetap lihat. Bukan maksudnya yang ngasihnya sama orang lain gak kelihatan, bukan barangnya. Kalau barang ya kelihatan orang lain. ada ya. Nah, cuma yang ngasihnya nggak kelihatan. Berarti yang ngasih tersebut adalah sosok gaib berarti. Misterius. Nah, seumpamanya Kang seperti ini kan ini Kang Sandi sudah gimana ya? Sudah terlanjur ngomong katanya sudah pernah ngasih benda-benda pusaka ke anggota TNI yang tentunya mereka bertugas di perbatasan negara dan tentunya mungkin yang
ada di Papua yang sekarang digembar-gemborkan lagi ada perbenturan dengan KKB. Jadi apabila ada anggota TNI yang melihat video kami dan beliau bergegas untuk silaturahmi ke Kang Sandi, gimana kira-kira? Apa akan nanti dibekali benda pusaka tersebut atau cuma diceramahin atau bagaimana? Kembali lagi ya kan, intinya saya kan nggak produksi, bukan produksi barang-barang seperti itu. Saya juga dikasih. Ya kalau saya ada, saya kasihin lagi. Ya kalau nggak ada, ya saya nggak bisa produksi alat-alat seperti itu. Ceramahin. Saya ya mungkin kalau saya dikasih doa-doa, saya mungkin ada doa. Ya kalau santri kan ada hijib, ya dikasih doa, dikasih amalan aja. Saya juga kan nanti dikiranya saya ngomong kayak gitu saya kebal anti peluru, kan enggak juga. Saya kebal ini kebal itu enggak juga. Cuman ya pengalaman saya pernah punya, ya saya kasihin lagi gitu. Saya kasih lagi. Itu jangan dikiaskan nanti saya produksi barang-barang seperti itu, tidak. Nah Kang, ini sekalian mumpung kita lagi ngebahas benda pusaka dan khodam. Emang saya dari dulu ini pengen sekali ditanyakan sama orang yang ngerti. Nah sebetulnya kalau menurut Akang yang ngerti tentang masalah pusaka dan perhodaman, itu cara kerja hodam itu seperti apa sih? Contoh misalkan tadi ada yang memakai rompi anti peluru. Nah cara hodamnya itu apakah ditamengi sama hodamnya atau gimana? Apa misalkan pelurunya ditangkap atau seperti apa? Dan mungkin Akang bisa terangin lagi kalau misalkan ada yang pakai benda pusaka untuk wanita, apakah rupa kita semakin tampan atau gimana? Nah itu cara kerja hodam itu seperti apa sih gitu? Kalau berbicara perjelas ya. Seperti itu mungkin masuknya ke ranah ke ranah ilmiah mungkin ya. Iya. Ke ranah ilmiah secara menurut pendapat para ulama, menurut pendapat para ulama yang soleh. Mungkin kita sedikit berbicara dari khodamnya sendiri, apa yang dimaksud dengan khodam. Ya. Kita berbicara khodam tapi nggak tahu apa itu khodam. Nah benar. Khodam itu bahasa Arab yang artinya mungkin secara umumnya khodam itu pembantu. Khodam itu pembantu ya, yang membantu lah secara umumnya. Nah khodam itu bisa berasal dari manusia, bisa berasal dari makhluk gaib, jin seperti itu, bisa berasal dari malaikat, bisa berasal juga dari amaliyah, bisa berasal dari amaliyah. Kita break dulu ya teman-teman. Nah alhamdulillah kita lanjut lagi ya, karena sebelumnya kita break dulu berhubung azan duhur. Nah kita akan lanjut tentang pembahasan cara khodam bekerja pada manusia. Seperti apa Kang? Untuk khodam sendiri ya kita harus mempelajari dulu, harus tahu dulu apa yang disebut dengan khodam. Untuk khodam sendiri dalam artian bahasa itu namanya pembantu. Nah, ada nih kayaknya. Nah, tadi kan kita udah break ya, adan pertama. Nah itu yang wajib kita jawab. Kalau yang kedua, yang ketiga itu gak perlu kita jawab lah. Untuk khodam sendiri tadi kembali lagi, arti umum dari khodam itu yaitu pembantu. Pembantu bisa dari manusia, bisa dari makhluk gaib seperti jin, para malaikat dan sebagainya, bisa juga dari setan, iblis. Bisa itu jadi khodam ya. Bisa jadi khodam gimana? Yang seperti ngirim-ngirim penyakit, peluh, santet, itu bersangkut pautannya dengan jin, setan dan iblis. Nah, otomatis orang yang belajar ilmu itu ya bisa dekat dengan kesirikan. Bisa juga khodam itu dari amalan, dari amal-amalan yang kita kerjakan seperti baca zikir, ada kalau doa itu ada doa sapu jagat, Allahumma rabbana atina fid dunya, itu menjaga diri kita, itu bisa jadi khodam.
Bahkan orang tua dulu tuh suka ngasih saran kalau pengen kaya, cepet kaya harus baca surat waqiah. Kan ya itu sangat membantu untuk kelancaran urusan rezeki kita. Nah, itu juga bisa jadi khodamnya dari amalan yang kita lakukan. Nah, untuk khodam itu sendiri juga kan berbagai variasi. Ada yang niatnya baik, ada yang jelek, ada yang dekat dengan kesyirikan, ada yang bagus kan, seperti kalau khodam dari manusia nih bisa dikatakan pembantu itu kan ya. Pembantu itu kan kita ngasih karyawan lah. Dengan pembantu kan bahasanya agak-agak itu rendah. ART gitu. Nah, ART seperti apa? Karyawan kan khodam. Membantu ya. Khodam juga karyawan kan khodam pembantu. Kita bayar, dia ngelakukan membantu pekerjaan yang kita butuhkan, itu pembantu. Apalagi yang berkaitan dengan jin bisa. Cuman dengan jin, dengan hal-hal yang goib itu rawan mendekatkan diri kita dengan kesyirikan. Nah, yang lebih bagus yang mana? Khodam yang dari amal-amalan yang kita lakukan. Amal-amaliyah yang kita ingin banyak yang cinta, harus banyak baca sholawat. Ada itu khususiat baca sholawat, pengen banyak yang cinta harus banyak sholawat sama junjunan Kangjeng Nabi Muhammad SAW, karena puncak dari cinta itu ialah cinta kepada junjunan Rasulullah dan cinta kepada Allah. Puncak yang hakiki cinta itu, makanya nanti kita banyak yang cinta. Pelet adalah banyak doa-doa pelet Berarti nanti kalau kita membacakan sholawat nanti khodamnya khodam pengasihan berarti ya. bisa jadi Biar orang mencintai kita karena kasihan, mungkin seperti itu. Nah, kalau untuk benda pusaka itu cara kerjanya seperti apa? Dan itu khodam yang ikut. Nah, seperti benda apa? pusaka salah satu benda, makanya benda-benda pusaka itu banyak mendekatkan dengan kesyirikan, ya, karena khodamnya dari bangsa-bangsa jin, bangsa-bangsa yang bergoib-goib. Tapi ada juga benda pusaka yang kinerjanya dari amaliyah yang kita baca. Ada benda pusaka yang dikasih puasa dulu, yang dikasih doa dulu, dijampe-jampe dulu, itu dari amalan yang kita kerjakan. Ada banyaklah, tergantung khasiat yang tergantung keutamaan benda pusakanya itu sendiri. Kembali lagi. Nah Kang, gini, saya penasaran. Jadi kalau perbedaan khodam dengan jin, setan itu perbedaannya seperti apa, Kang? Apakah khodam wujudnya sama seperti jin, seperti setan, ataukah khodam bisa disebut dengan wujudnya asap? Penasaran nih dengan sosok khodam tersebut. Asap, angin. Mungkin gitu. yang tadi disebutkan perbedaan pengertian dan perbedaan kinerja ya mungkin ya. Untuk mengetahuinya ini khodam dari jin, khodam dari amalan, itu sangat sulit untuk masyarakat awam, kecuali khodam dari manusia. Kan kita bisa ini karyawan khodam manusia ini kan ya. Tapi kalau untuk dari amalan dan bangsa-bangsa makhluk gaib itu sangat susah untuk membedakan, kecuali kita berguru. Kita punya guru, tanya, oh ini dari amalan ini, oh ini khodamnya dari amalan ini. Oh ini amalannya ini ada jinnya. Janganlah, nggak baik, karena kalau kita selalu sering berinteraksi atau sering mengikat janji, saling membutuhkan dengan jin, itu ada dampak negatifnya. Makanya itu jarang dipakai sama ulama, jarang dipakai sama orang-orang soleh, jarang dipakai. Kita mau banyakin amalan-amalan aja lah. Gimana caranya? Gimana cara kita agar mempunyai khodam dari amal-amalan? Datangi ulama, datangi para kiai, datangi para ulama, minta amalan-amalan, minta tarbiyah dari para ulama, minta tarbiyah dari kiai. Banyak. Jangan kesini aja, banyak ulama di sana teman-teman, banyak. Nah Kang, kalau cara kerjanya contohnya kan gini, kita ada yang pasang susuk buat ketampanan. Nah itu cara khodamnya itu apakah kecantikan, ketampanan itu cara khodamnya itu gimana? Apa merubah wajah kita jadi tampan, jadi cantik? Nah terus kalau yang misalkan anti tembak, apakah khodamnya itu nangkap peluru atau jadi tameng, seperti apa itu kan?
seperti ya itu kalau khodam berkaitan dengan yang goib, berkaitan dengan makhluk-makhluk goib, kinerjanya hal yang terjadi di luar nalar. Tidak bisa kan seperti tadi kan kalau kita jadi tameng, kalau besi jadi tameng, itu menghalang tembakan itu, peluru itu dengan besi. Kelihatan kan itu termasuk nalar. Iya. Kelihatan oleh nalar. Nah, kalau dengan makhluk goib itu tidak terlihat, tidak termasuk nalar. Tidak kemasuk nalar logika manusia. Ya, tahu-taunya nggak mempan aja, tahu-taunya kebal aja. Itu gimana cara kinerjanya? Wallahu alam, itu makhluk goib. Maupun dari amalan maupun dari makhluk-makhluk goib, cara kinerjanya yang jelas kuarikul adat, keluar dari adat kebiasaan kan cara kinerjanya. Kecuali kalau dari manusia kelihatan dohirnya, kita punya karyawan kan ya, kita punya HP kan, itu khodam pembantu kita, kita punya kamera nih, khodam pembantu kita, cara membantunya itu kelihatan oleh nalar kita. Tapi kalau misalkan tadi dengan yang berkaitan dengan makhluk gaib, itu sangat tidak kelihatan oleh nalar, sangat tidak terlihat oleh nalar kita. Soalnya kan gini Kang, mungkin penonton juga berpikirnya gini, itu yang namanya peluru kan benda padat. Iya. Yang namanya khodam mungkin bisa dibilang asap, angin. Nah, mungkin kalau unsur ilmiahnya itu berarti di luar nalar ya. Di luar nalar. Jadi kan kalau kita telusuri lebih lanjut bagaimana, itu tidak akan nyampe nalar kita. Yang penting nggak ketembak aja lah gitu. Itu nama kebal. Saya tapi berbicara gini ya, ini harus diklarifikasi. Saya berbicara seperti ini bukan sebagai praktisi kekebalan, bukan saya kebal, tidak. Pengetahuan aja. Cuman hanya sebagai pengetahuan saja. Cuman saya mengetahui saja secara pengetahuan saya. Bukan berarti saya kebal, bukan berarti saya kebal peluru, enggak. Saya tuh kena pisau aja tergores luka, apalagi kena peluru. Awat ya. Kembali ke benda pusaka, Kang. Kalau ada yang ngasih gitu, kita namanya baiknya dibuang atau disimpan gitu. iya gitu maksudnya. Jangan dipotong. Kalau untuk kita yang awam ya, lihat siapa yang ngasih. Lihat siapa yang ngasih. Yang ngasih tahu enggak, atau yang ngasih sekalipun itu dari orang terdekat kita. Ditanyain dulu sama orang yang lebih ngerti, yang lebih paham. Pak, ini saya dikasih benda ini, apakah ini cocok dengan saya atau tidak? Apakah benda ini baik atau bagus? Apakah benda ini bermanfaat atau enggak? Sebaiknya ditanyakan lagi sama yang lebih paham, ditanyakan lagi sama yang lebih paham ilmunya. Kalau dari orang tua gimana tuh? Ya termasuk dari orang tua, kita sama harus ditanyakan lagi, karena orang tua mungkin dari gurunya, dari gurunya ke orang tua kita, bukan ke kita. Betul. Harus ditanyain lagi, kalau ada gurunya ditanyain lagi ke gurunya, ini cocok gak buat anaknya, atau enggak ditanyain ke yang lebih paham, ini cocok gak buat saya. Kalau buat orang kita, orang tua kita itu mungkin cocok. Kalau buat badan kita kan nggak tahu. Kecuali amal-amalan seperti zikir, sholawat, itu mah harus dikerjakan. Alhamdulillah Kang, terima kasih banget atas penjelasannya, dan mudah-mudahan saya serta rekan-rekan dan penonton semua bisa mengambil hikmah dan pengetahuan dari tayangan video ini. Buang buruknya, ambil baiknya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi